Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan dan dipertemukan dalam majelis al-ilmu, masih pembahasan tentang Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Masih di pembahasan tentang larangan keras kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang yang saleh. Malam hari ini kita akan masuk insyaallah taala hadis yang baru, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Syaibah, wa Tabarani atau Tabarani, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida. Rawahu Abu Hatim Ibnu Hibban fi sahihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan wali Ahmada bisanadin jayyidin, dan dari Ahmad, maksudnya Imam Ahmad ibn Hanbal, bisanadin jayyid, dengan sanadnya yang jayyid, baik. An Ibnu Mas'udin marfu'an radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya'un. Sesungguhnya dari seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang mendapati hari kiamat. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Ada dua poin di sini. Poin yang pertama, seburuk-buruk manusia adalah orang yang berjumpa dengan hari kiamat, yakni orang-orang yang masih hidup ketika menjelang hari kiamat tegakkan. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masajid, sebagai tempat sujud atau tempat ibadah.
Qauluhu inna min syirarin nas, jam'u syarrin. Qauluhu man tudrikumus sa'atu wa hum ahya ay muqaddimatiha, ay muqaddimatuha, ka khurujid dabbah wa tulu'i syamsi min maghribiha. Wa ba'da dzalik yunfakhu fis sur nafkhatal faza'. Sebutkan dijelaskan di sini sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Maknanya di sini adalah muqaddimatuha, yaitu orang yang mengalami atau merasakan sesaat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini sebagai tanda-tanda akan ditegakkannya hari kiamat. Ka khurujid dabbah, atau kalau bahasa ringkasnya orang yang mengalami peristiwa-peristiwa yang itu merupakan tanda-tanda al-qiyamatu al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Bahasa lebih gampang lagi, ya sudah di ujung-ujung usia dunia gitu. Yang sebentar lagi akan ditegakkan hari kiamat dengan ditiupnya sangkakala bahasanya, yang dipegang oleh malaikat ya, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala tersebut. Sebagian besar ulama mengatakan malaikatnya namanya adalah Israfil. Ya, ini masyhur di kalangan para ulama, nama malaikatnya adalah Israfil gitu. Ya, mereka itulah seburuk-buruknya manusia. Wa qawlu walladzina yattakhidunal qubura masajid. Ada syahid. Ini syahidnya ya. Ini adalah pendalilan yang ada pada bab kita. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masajid, tempat sujud atau tempat ibadah. Dari hadis ini, dalil ini jelas bagi kita bahwa mereka seburuk-buruk manusia, orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadahan. Sama saja mau dia mendapati hari kiamat atau pada hari ini atau pada hari-hari yang sebelumnya, sama saja itu. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Bagian yang pertama terkait hanya para manusia yang mengalami peristiwa-peristiwa sebelum tegakkannya hari kiamat. Poin yang kedua sama saja, mau kapan aja. Mau mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di ujung usia dunia, sama aja. Atau pada saat ini sama saja. Ya, ini maksud sama saja, mereka seburuk-buruk manusia, sejelek-jeleknya orang. Ya, bagian yang kedua adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama saja, mau kapan aja itu terjadinya, atau hari-hari sebelum dari kita. Paham ya? Ma'tufun ala khabar inna fi mahalin nasbin ala niyati tikraril amil. Ini faedah nahwu. Skip aja ini. Ay wa min syirarin nasi alladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Ay bis shalah 'indaha wa ilaiha wa bina'il masajidi 'alaiha. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya adalah dengan sholat di sisi kuburan atau sholat menghadap kepada kuburan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan. Ya, makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah yang pertama bisa sholat di sisi indaha, di sekitar kuburan itu dia sholat di sana, wa ilaiha atau menghadap kepada kuburan itu,
wa bina'il masajidi 'alaiha, atau membangun masjid di atas kuburan tersebut. Berapa maknanya? Ada berapa makna? 3 makna. Wa taqaddama fil ahadithi as-sahihati anna hadha min amalil yahud wan nasara. Telah berlalu hadis-hadis yang sahih pada kita semua. Ini merupakan kelakuannya, perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam hal-hal peribadahan mereka, akidah mereka, atau yang khusus berkaitan dengan agama mereka. Kita dilarang untuk menyerupai orang kafir dalam peribadahannya, kemudian dalam simbol-simbol yang itu khusus bagi orang kafir, maka kita tidak boleh untuk menyerupai mereka. Perayaan-perayaan dan seterusnya. Udahlah. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan tersebut. Makanya ini termasuk dosa besar. Apa ini? Beribadah di kuburan atau membangun masjid di atas kuburan atau salat menghadap kuburan. Ini termasuk dosa besar, al-kabair. Minal kabair, termasuk dosa besar. Karena kenapa? Ada laknat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri khas di antara dosa-dosa besar adalah fihi la'natun. Qalahu Ibnu Abbas. Di antara ciri dosa besar, di dalam dalilnya disebutkan ada laknat untuk perbuatan dosa itu. Itu ciri dari dosa besar. Maka ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang receh itu, tapi ini hal yang khatir, sangat berbahaya. Tidak boleh diremehkan dan harus terus dipelajari dan diingatkan bahayanya kepada manusia, baik orang yang sholat di sisi kubur atau menghadap kuburan atau menjadikan tempat ibadah di atas kubur seperti itu. La'anahum ala dzalik. Nabi melaknat perbuatan yang seperti ini. Tadhiran lil ummati ayyaf'alu ma'a nabihim wa salihihim filal yahudi wan nasara. Sebagai tahdzirun, warning, peringatan kepada umat Islam dari melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap nabi mereka dan juga orang-orang soleh mereka. Jadi orang Islam dilarang berbuat seperti Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di Islam dilarang juga, baik kepada Rasulullah atau kepada orang soleh di kalangan umat Islam, baik para ulama atau para wali lah, yang dikatakan sebagai wali, sama nggak boleh. Karena itu merupakan fi'lal Yahud wan Nasar, kelakuan Yahudi dan Nasrani. Banyak ya orang-orang yang seperti ini, yang tidak sadar sebenarnya sedang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu banyak. Bahkan ada yang gulu melampaui batas, tidak mau mengambil produk dari mereka. Gulu melampaui batas, tidak mau makan, mengkonsumsi produk dari mereka, nggak mau ke restoran-restoran yang itu milik orang kafir. Gulu berlebihan. Tapi ribanya halal. Ribanya, kelakuan siapa riba? Yahudi. Lupa. Yang seperti ininya mereka kerjakan gulu. Justru yang dibolehkan kita mengambil dari mereka atau dari perbuatan-perbuatan atau pakaian-pakaian yang memang itu mukhtalit gitu antara muslim wal kafir. Pakaian-pakaian yang muslim kafir boleh, bukan ciri khas khusus orang kafir. Boleh nggak kita pakai? Boleh, itu mereka larang. Ribanya, kesyirikannya yang seperti ini, mereka tidak sadar mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Merubah
sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mentahrif. Kebiasaannya siapa? Yahudi. Mereka ikuti robah, bukan istiwa, istaula, bukan bersemayam tapi menguasai. Itu mengikuti kelakuan siapa? Yahudi. Yang tahrif, yuharrimul kalima amma wadi'ih. Kebiasaan mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. Ikuti, nggak sadar. Nabi melarang umatnya dari mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani terhadap para nabi dan orang soleh mereka, gitu. Fama rafa aktsaruhum bidzalika ra'san bal i'taqadu anna hadzal amra qurbatun ilallah wa huwa mimma yub'iduhum 'anillah wa yutriduhum 'an rahmatihi wa maghfiratih. Bahkan banyak orang-orang yang seperti ini dan juga mereka menyangka bahwasanya sholat di sisi kubur orang soleh atau sholat menghadap kubur orang soleh atau membangun masjid di kuburan, mereka menyangka ini adalah hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa huwa mimma yub'iduhum, padahal adalah itu yang dapat menjauhkan mereka dari Allah, rahmatnya dan juga maghfirahnya. Terbalik, keadaan menjadi terbalik. Dipikir mendekatkan padahal menjauhi. Bahaya itu. Terbolak-balik itu pola pikir yang berbahaya. Disangka kebenaran padahal kebatilan, disangka kebatilan padahal kebenaran. Disangkanya ini sunnah padahal itu adalah bid'ah. Sangkanya bid'ah padahal itu sunnah. Bahaya itu. Terbolak-balik cara berpikir. Orang jahat dielus-elus, orang baik dikencet, diusir. Terbalik namanya. Bahaya nggak ini? Bahaya. Santri yang baik-baik diiqab, dihukum, yang jahat malah disayang-sayang, dielus-elus. Terbalik nggak itu? Terbalik. Santri yang nakal-nakal diapain? Ditarbiyah, dididik, kasih tahu terus, bertahap terus. Yang baik bagaimana? Dipertahankan, direspek, ini bagus. Pertahankan prestasi kamu, jangan sampai turun. Kasih hadiah, Aqua-Gelas, rambutan, boleh ambil. Rajin, piket. Jangan terbalik, justru yang bagus, yang baik, yang soleh diapain? Dikencet. Yang nakal, yang bandel dipelihara terus, dielus. Sama ini terbalik. Mereka memikir itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, padahal justru menjauhkan mereka dari Allah itu. Karena ini perbuatan kesyirikan. Ini dosa yang paling besar, paling rusak, paling bobrok. Gak bisa. Dan menjauhkan mereka dari rahmat dan ampunan Allah. Wal ajab anna aktsara man yad'il ilma mimman wa min hadhil ummati la yankiruna dzalik. Nah, ini perlu digaris atasi. Dan lebih menakjubkan lagi, lebih heboh lagi, lebih parah lagi, mengagetkan kita, bahwasanya kebanyakan orang yang disangkanya berilmu, atau orang yang mendakwakan, atau bahasa gampangnya, yang disebut ustadz-ustadz lah, atau pembesar-pembesar, atau tokoh-tokoh agama dari umat ini justru tidak mengingkari apa? Tidak mengingkari kesyirikan hal ini. Man yadda'il ilma, orang yang berbaju agama lah, justru tidak mengingkari hal yang seperti ini. Justru mengingkari orang yang mengingkari kesyirikan. Terbaliknya, banyak terbalik. Ya, mereka yang dikatakan ustadz, kiai, tokoh besar tidak mengingkari kesyirikan. Yang seperti ini nggak mereka ingkari. Justru mengingkari orang yang mengingkari kesyirikan. Terbalik nggak itu? Terbalik. Contohnya banyak sekali. Antum bisa lihat di radio, di mana antum lihat aja situ. Betul tidak? Mengingkari orang yang mengingkari kesyirikan harusnya diapain? Dibela, dibantu, disokong, mahatnya dijaga.
Pesantrennya dijaga, dimudahkan urusannya. Karena ini mendakwakan dakwah tauhid, para santri yang menghafal tauhid menjaga. Justru itu seperti itu. Bukan malah diganjal, sekolahnya ditutup malah. Dituduh sebagai radikal lah, macam-macam, apalagi teroris lah, atau apalagi tidak mengenal tidak mengenal toleransi dan lain-lain. Seharusnya mereka kan mendukung dakwah tauhid ini. Kalau mereka nggak bisa terjun, ya didukung gitu, dijaga. Bahkan kalau berhubungan dengan ini, justru mereka malah mengajarkan umat gandrung kepada kuburan, menyebarkan syubhat terhadap kuburan. Kalau mau diringkas ada 3 ya. Mereka tidak mengingkari kesyirikan. Pertama, yang kedua, justru mereka mengingkari orang yang mengingkari kesyirikan. Yang ketiga, justru mereka lah yang mendorong umat untuk melakukan dari ziarah-ziarah, sebut tawasul lah, ngambil keberkahan lah, atau pelaris rizki lah, dan seterusnya. Itu mereka itu. Bukannya mengingkari, bahkan mengingkari orang yang mengingkari kesyirikan, malah memfasilitasi. Ayo kita tur ziarah rohani ke makam A, B, C, dan D, seperti itu. Tikan bal rubbama istahsanu wa ragabu fi fi'lihi. Membaca itu. Bisa jadi maksudnya mereka malah membaguskan hal tersebut, ya, mendorong. Ragabu fi fi'lihi. Malah memotivasi umat untuk melakukan itu. Banyaknya kan masjid-masjid yang berada di sisi kubur-kuburan keramat, atau banyak kubur keramat yang di dalam masjid atau di sekitar masjid. Banyak tidak? Banyak sekali. Dan mereka andil di situ, tokoh-tokohnya memelihara itu. Kalau kita lihat dalil-dalil, justru berseberangan dengan apa yang sedang mereka bela, berseberangan dengan apa yang sedang mereka yakini. Kalau mereka melihat kepada dalil, dikasih dalil, dibilang dalil Wahabi, khusus bagi orang Wahabi. Sejak kapan hadis itu dipisah-pisah? Ini hadis Wahabi, ini hadis Asy'ari, ini hadis Maturidi, ini hadis Jahmi, Mu'tazili. Kapan seperti itu? Ini hadis Wahabi, ini ayat-ayat Wahabi. Kapan dipisah-pisahkan seperti itu dalil? Ini dalil Wahabi. Yang mereka maksudkan ini dalil biasa dipakai oleh orang Wahabi. Terus nggak boleh dipakai oleh mereka mungkin. Padahal siapa saja bisa mengamalkannya. Falaqad ishtaddat ghurbatul Islam. Sebutkan dari sini kita mengetahui misalnya ishtaddat ghurbatul Islam, sangat asing sekali agama Islam yang sahih. Ishtaddat ini sudah kritis sekali keasingan agama Islam pada masa ini. So kritis keasingan agama Islam. Gitu. Asing sekali agama Islam itu. Maksudnya Islam yang sahih, Islam yang safi, yang bersih. Dari noda kesyirikan, dari noda kebid'ahan. Hari ini contoh terbaik. Hari ini kan contoh terbaik ghurbatul Islam, akan keasingan agama Islam. Contoh terbaik hari ini keasingan agama Islam. Sudah asing. Pak Jihad keluar dari rumah ditanya, mungkin mau ke masjid merayakan, taunya lurus terus. Asing tidak? Si antum dicari di masjid nggak ada, nggak nongol. Di acara hari ini nggak nongol, mana ini? Katanya sudah haji. Katanya sunnah ta'lim. Nggak ada mereka. Kata
Mereka begitu. Asing tidak? Asing. Justru yang nggak datang itulah yang hak. Maksudnya nggak datang dengan keyakinan hari ini acara yang dilakukan tidak ada sama sekali sunnahnya dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Asing tidak? Asing hari ini tuh. Asing. Terus bagaimana kita di kampung kita menangis, sedih, putus asa, atau ikut bersama siapa? Mereka. Bagaimana sikap kita? Tetap kita berpegang di atas kebenaran walaupun kita sendirian. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah, berjamaah itu ada orang-orang yang mencocoki kebenaran. Orang-orang yang berada di atas kebenaran walaupun tawahdak, walaupun kamu sendirian di masjid. Tapi kita sedang berjamaah dengan ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Berjamaah itu adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran walaupun kita berapa? Sendiri. Jangan sedih, akhirnya sedang bersama. Walaupun sendirian di kampung itu. Tidak ikut-ikutan apa yang sedang mereka kerjakan. Dan juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syar'i. Contohnya mereka lagi merayakan digunting mikrofonnya. Boleh nggak itu? Listriknya dimatiin. Boleh. Sendalnya diapain? Diumpetin semuanya. Enggak, tidak syar'i sikap kita seperti itu. Ngapain lagi coba? Yang tidak syar'i. Apa? Nggak syar'i, nggak boleh. Kecemburuan kita terhadap kebenaran, terhadap al-haq harus dilunasi dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syar'i. Kalau kita bisa memberitahu, kita beritahu dengan cara yang baik dan memiliki ilmu. Kalau nggak mampu, bagaimana? Diam dan ingkari dengan hati kita. Ingkari dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Paling lemah sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Warga biasa, bukan tokoh di situ. Orang baru, bakos lagi, ngekos lagi di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Miskin. Gak bisa kita ngekos di situ. Bagaimana sikap kita? Mengingkari dengan hati. Setuju. Kita mau sholat di masjid lain, boleh cari sholat masjid lain. Kita ramai. Mau sholat di masjid lain, begitu, sama masjidnya. Pindah lagi begitu. Gitu saya sholat zuhur di masjid, dekat sini masjid kampung. Ramai, lupa. Pulang dari itu tadi Pak pulang tuh. Sini zuhur, iya lupa. Pindah masjid sebelah sana. Enggak, zuhur ada di situ. Yang di sini ada tadi. Sama masjid begitu, mau ngapain kita? Semuanya mengadakan, yang nunggu sholat ditegakkan. Ngapain kita? Pulang ke rumah. Tunggu nanti. Ditungguin nggak sholat sampai jam 11? Udah la yukallifullahu nafsan illa usaha sholli fil bait. Udah sholat di mana? Di rumah. Nggak mesti semua misalkan nih semuanya merayakan, sampai lama nggak tahu kapan selesainya. Ditungguin nggak tahu sampai kapan. Sudah cari masjid terlalu jauh apa ya sudah bisa. Pernah kan begitu kejadian yang punya ada event apa mereka yang tidak sunnah, kita nungguin nih isya lama banget nih. Pernah ya begitu anak kecil belum ya? Pernah kita lama sekali pindah masjid sebelah sama lebih ramai, lebih banyak. Masjid sebelah kosong, nggak ada orangnya. Dikunci, ikut gabung ke masjid sebelah. Muskilah, segimana nih? Pulang Pak, sudah pulang. Kita ke rumah. Sholat di mana? Di rumah. Selain kalau masjidnya memang di situ tegakkan sholat isya juga. Jadi kita sholat di situ. Biasanya kan isya malam gitu. Itu Gurbatu Islam, keasingan agama Islam seperti itu sekarang ini. Contoh terbaiknya ya hari ini gitu. Contoh terbaik. Wa'adal ma'ruf munkaran wal munkara ma'rufan.
Wa 'adal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Ya terbaliknya ya. Kembali yang ma'ruf menjadi munkar, yang munkar menjadi ma'ruf. Ini disebut sebagai terbalik. Yang ma'ruf disangka kemungkaran, yang munkar dibilang ma'ruf. Pas sudah, ini ciri-ciri keasingan agama. Wa sunnatu bid'ah wa bid'atu sunnah. Balik. Yang sunnah malah dikatakan bid'ah. Yang bid'ah dipertahankan disangkanya, diyakininya, bukan disangka, diyakininya sunnah. Terbalik. Bid'ah dibilang sunnah. Sunnah dibilang bid'ah. Terheran-heran manusia kalau ada satu masjid yang tidak merayakan. Terheran manusia kalau ada satu masjid tidak membaca surat Yasin di situ. Terheran, kok aneh masjidnya, kok nggak merayakan, aneh. Saking sudah meluasnya apa itu? Kebid'ahan sudah meluas. Padahal yang hak tadinya yang sunnah, karena terlalu banyak warna yang lain, jadi yang ini asing, bahkan bisa disalahkan. Paham? Peraturan santri kalau kajian pakai kemeja putih, celana hitam, peci hitam, gitu peraturannya. Kayak mau ngelamar kerjaan kan. Oke. Satu orang pakai baju warna hitam-hitam. Ini hitam merah. Paham? Sisa satu santri yang masih tertahan pakai putih dan celana hitam. Tersisa satu. Seluruh 99 santri pakai baju asal-asalan. Satu ini putih hitam. Disangka putih hitam ini, wah nggak benar, sesat gitu. Padahal yang hak peraturannya adalah yang ini, dia ini yang sendirian, ya kan? Yang ditetapkan pakai baju putih, celana hitam. Kalau muka terserah, boleh hitam, boleh putih, mama bisa. Kalau sudah terlalu banyak yang lain-lain, jadi yang ini dianggap sebagai salah, menyimpang, sesat. Apalagi yang lainnya seragamnya merah putih gitu. Bajunya merah, celananya putih misalnya. Dia bilang putih hitam. Begitu gambarannya. Itu terlalu sedikit yang mengamalkan itu. Yang terlalu banyak yang tidak sunnah, akhirnya yang sunnah dikatakan sebagai bila terheran-heran kalau ada keluarga mayit tidak tahlilan sekarang itu. Sekarang hari-hari yang lalu juga terheran-heran. Terheran-heran manusia ketika menguburkan mayit nggak azan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang yang mengamalkan azan sambil menguburkan mayit. Yang sunnah jadi bid'ah. Yang bid'ah dipertahankan, diyakini sebagai sunnah, tidak berani untuk ditinggalkan. Iya Pak, iya. Iya, sama nih. Sebutkan seperti itu. Nasya'a al-had sogir wa harama alaihi al-kabir. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, amma bina'ul masajid ala al-qubur faqad sarraha 'amatu tawaif bin nahi anhu mutabi'ah li ahadits as-sahihati mutabi'atan lil ahadithi as-sahihati wa sarraha ashabuna wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimihi qala wala raiba fil qat'i bitahrimihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan di sini, adapun membangun masjid di atas kubur telah ditegaskan oleh seluruh mazhab gitu ya, mengikuti dalil-dalil yang sahih dan juga telah dikuatkan oleh mazhab kami dan yang selainnya dari Maliki, Syafi'i bitahrimi, dari keharamannya. Jadi sepakat para ulama mazhab mengharamkan membangun masjid di atas kubur atau sholat di atas kubur atau sholat menghadap kuburan atau sholat di sisi kuburan. Sepakat. Ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Wala raiba fil qat'i bitahrimihi, dan tidak ada keraguan untuk mengharamkannya. Tidak ada keraguan untuk mengharamkannya. Itu berlaku ya, larangan sholat di masjid yang ada kuburan itu berlaku di seluruh
masjid kecuali Masjid An-Nabawi. Larangan sholat di masjid yang ada kuburan itu hukumnya kepada seluruh masjid kecuali Masjid Nabawi. Ya, kecuali Masjid Nabawi. Kita tetap boleh sholat di situ. Pertama, karena kuburan bukan di masjid ketika itu, tapi di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dijadikan pelebaran Masjid Nabawi sudah tidak ada satupun sahabat yang masih hidup, tinggal di masa-masa tabi'in, dan sudah diingkari oleh sebagian senior para tabi'in, diingkari. Dan Said bin Musayyib mengingkari perluasan masjid jangan ke sisi kamar gitu, ke sisi bagian yang lain. Qadarullah terjadi. Yang ketiga, tidak mungkin keutamaan sholat di Masjid Nabawi ditinggalkan, dihilangkan. Tidak mungkin dilarang sholat di Masjid Nabawi, sedangkan ada keutamaan di situ. Dan kalau lihat yang pertama, awalnya memang kuburan tidak di dalam atau tidak di masjid, tapi di kamar Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam. Itu alasannya yang disebutkan oleh sebagian ulama. Yang pertama itu kuburan memang kubur Rasul bukan di masjid, di kamar, jelas beda. Yang kedua, ketika terjadi perluasan, itu sahabat sudah meninggal dunia, sudah nggak ada lagi. Hanya di masa tabi'in senior, dan sudah diingkari oleh sebagian mereka. Qadarullah tetap dimasukkan. Yang ketiga, Masjid Nabawi ada keutamaan yang nggak mungkin untuk ditinggalkan. Nggak bisa untuk meninggalkan Masjid Nabawi. Adapun masjid-masjid yang lain baru dilarang, nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Di seluruh masjid illa Masjid Nabawi, kecuali Masjid Nabawi yang ada di mana? Afrika, di mana? Di mana, Pras? Masjid Nabawi di mana? Irfa sautak. Madinah. La haula wala quwwata illa billah. Masjid Nabawi Mekah atau Madinah? Hah? La tadri? La tadri. Hasan. Qaula la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu ketika ditanya adalah sebagian dari ilmu. Dari situ dia nanti akan mengetahui ilmu. Di mana Masjid Nabawi, Albi? Nah, di mana dia bilang? Di Mekah, setuju? Ini Madinah enggak, Mekah enggak. Kaget tuh minting. Faiz, Masjid Nabawi itu di mana? Di mana? Nah, di Mekah. Ngikutin Albi. Di Mekah. Fahri, di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Di mana, Pras? Madinah. Itu dia, tetap boleh sholat di sana. Thayyib. Ini kita kembali ya ke masalah mazhab. Summa dzakara haditsa fi dzalik ila an qala wa hadhihi al-masajidu al-mabniyah ala quburil anbiya was shalihin awil muluk wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadmi aw bi ghairiha. Hadza mimma la a'lam fi khilafan bainal ulama al-ma'rufin. Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, mungkin ini masih bisa ditolak sama mereka karena ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, walaupun beliau menukil dari para ulama mazhab, menyebutkan dari para ulama mazhab. Oke lah, mungkin mereka tolak karena ini adalah nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau mereka pendirinya Wahabi. Pendirinya siapa? Wahabi. Pendirinya Wahabi dibilang. Tokohnya siapa? Wahabi. Itu nggak pakai Ibnu Taimiyah. Pendiri mereka tuh. Nanti diperbarui lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti diperbarui lagi tuh ajaran Wahabi oleh siapa? Syekh Utsaimin, bin Bas. Manggil aja bin Bas, Utsaimin, Albani. Udah kayak manggil tukang somai. Tidak ada penghormatan kepada siapa? Para ulama. Minimal dia muslim. Bapak kita saja kita panggil sebagai bapak, ayah, bapak.
Nggak, nah bapaknya selamat, minta duit dong selamat. Tersinggung nggak? Ditembak lo, bapak lo ngomong begitu, selamat minta duit dong. Memuliakan tidak? Nggak, maksudnya kita harus memuliakan kan? Minimal muslim lah, Bin Bas, Albani, Utsaimin, gitu. Nggak diterima. Kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan masjid-masjid yang dibangun di atas kubur para nabi dan orang soleh atau para raja dan selainnya, maka kalau sudah bisa dipastikan boleh untuk dirubuhkan, boleh untuk dirubuhin. Makanya disebutkan kalau masjid yang terlebih dahulu baru kuburannya dipindahkan. Berarti kalau kuburannya terlebih dahulu baru masjid, maka masjid yang dipindahin boleh, dirubuhin juga boleh, atau dikosongkan sudah. Pindah intinya. Jangan sholat di sini. Lihat apa yang lebih dulu, masjidnya kah atau kuburannya? Kalau kuburannya terlebih dahulu, maka masjidnya yang pindah. Kalau masjid terlebih dahulu, maka kuburannya yang dipindahin ke TPU, tempat pekuburan umum, tempat pekuburan umum, pindahin, dirobohkan. Wah, radikal ini, lihat, dirubuhin kata Ibnu Taimiyah. Orang mah udah nggak suka apanya bisa. Orang nggak suka seseorang, apa saja bisa. Salah parkir motor aja bisa disalahin. Padahal remeh, receh. Emang udah nggak suka sama orang gitu. Ngerti? Salah posisi aja bisa disalahin. Udah nggak suka. Oh, dirubuhin Ibnu Taimiyah nih. Mengajarkan kepada apa ini? Radikal, keras. Lihat tuh, di kitabnya tuh, Iqtidaus Shiratal Mustaqim, halaman sekian-sekian. Hafal. Suruh dirubuhin. Potong kalimat sebelumnya nggak dibawa, setelahnya juga tidak disampaikan. Suruh rubuhin. Masjid dirubuhin. Masjid dirubuhin. Bapak sekalian, ini kesesatan ajaran Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Awam muslimin dengar seperti itu, bisa terkena tidak syubhat mereka? Kan, masa iya benar itu pesantrennya di sana di depan. Yang mana itu dekat kebun-kebun? Mari dong. Tahu lah. Mari Jo. Sana pesantren itu. Ustadznya yang itu tuh, mana ustadz itu? Serem juga ustadz. Tar dulu. Marah, provokasi orang, marah, diberubuhin Ibnu Taimiyah. Padahal kata beliau, hadza mimma la a'lamu fi khilafan bainal ulama'il ma'rufin. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan ini bolehnya untuk merobohkan masjid yang dibangun di atas kubur. Ini kata beliau Ibnu Taimiyah, yang saya tidak melihat adanya perselisihan. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan akan bolehnya merobohkan masjid yang dibangun di atas kuburan dari para ulama yang terkenal. Ibnu Taimiyah hanya menukil berarti dari wawasan beliau, dari bacaan beliau dan seterusnya. Bukan pendapat pribadinya. Ini ditutup. Sudah. Cuma tadi tuh merobohkan masjid, itu yang dibawa. Marah orang Ibnu Taimiyah, sesat, tidak benar. Ya. Antum lihat di YouTube-nya Ustadz Ali Musri nanti ya, tentang bantahan terhadap dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada, itu bisa diikuti. Menjawab tuduhan terhadap dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada, beliau jelaskan di situ apa saja tuduhan orang terhadap Ibnu Taimiyah. Juga beliau ada di kajiannya juga bantahan terhadap tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum ikuti itu, bagus, dari beliau itu sering menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan gitu ya. Provokasi-provokasi. Jadi kita tahu tuh bagaimana hakikat Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung dari buku-bukunya. Bahkan beliau pernah menantang
Coba tunjukin kalau Ibnu Taimiyah begini-begini. Di buku apa nanti saya bakar bukunya. Nah, saya bakar nanti bukunya itu kalau betul. Kalau Ibnu Taimiyah sesat, saya bakar, siap saya bakar buku-bukunya itu. Tapi tunjukin di mana, di bagian mana. Gitu. Ya, jadi jawaban terhadap tuduhan-tuduhan dari dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat situ. Subscribe, lonceng. Manfaat pada YouTube yang lain. Ngaco-ngaco. Tuh yang saya sering bilang, HP bermata apa? Bermata dua. Pisau bermata dua. Bisa menyerang musuh, menjaga diri, atau bisa menusuk dirinya sendiri. Lihat, buka nanti. Santri nanti buka ya, HP-nya ada. Dari kayu kali di bawah. Kas pohon. Wa qala Ibnu Qayyim, ya Ibnu Qayyim samanya nih muridnya Ibnu Taimiyah, samanya nih Wahabi CS. Benar, saya ke pondok pesantren itu tertulis asrama Ibnu Taimiyah, yang atas Ibnu Qayyim, memang Wahabi itu pesantren gitu. Masjidnya namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Wah, betul-betul tuh pondok pesantren Wahabi. Asramanya Ghurfah Ibnu Taimiyah, Ghurfah Ibnu Qayyim. Sekalian aja udah. Sekalian biar orang tahu udah. Bagaimana hakikat dari dakwah mereka berdua ini, biar orang tahu sudah. Kita main adem-adem, alus-alus dituduh juga. Baik-baik dituduh juga. Ya udah sekalian aja Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Biar orang tahu hakikat kita kayak apa. Apakah seperti yang mereka tuduhkan? Enggak. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Lihat, yajibu hadmul qibab allati bunyat ala qubur li'annaha usisat ala ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba baca deh. Saya enggak kuat bacanya, baca deh. Baca, nanti saya yang main-mainin. Baca, Iqra, terjemahkan. Dit. Wajib merobohkan kubah-kubah yang didirikan di atas kuburan, karena ia dibangun di atas dasar kemaksiatan pada Rasul. Tuh, wajib merobohkan kubah-kubah, bangunan-bangunan yang dibangun di atas kubur. Urusannya nih Wahabi nih, ngancurin aja, ngerobohin aja situs-situs bersejarah di Saudi, dihapus, dihancurkan berdasarkan fatwa ulama Wahabi. Paham ya? Fitnah terus nggak? Fitnah terus. Padahal mengikuti Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah memerintahkan Ali untuk meratakan kuburan. Yang tinggi-tinggi oleh Nabi pada Ali untuk diratain. Gak boleh dibangun apa. Terlarang tidak? Terlarang, kata Ibnu Qayyim. Wajib. Wajib ini bukan sunnah lagi nih Pak. Wajib, kata Ibnu Qayyim. Tokohnya Wahabi no. Wah, Ibnu Qayyim tuh. Tuh pondoknya sebelah sana tuh. Baliho merah. Copot balihonya kemarin siang tuh. Ada yang copot lagi tuh. Tahu siapa lagi tuh copot. Dia curhat nih gua nih. Ya jibuhan nuqibah pada tibuniyat ala kubur. Li'annaha usisat ala maksiatir rasul, karena itu dibangun, didirikan, ditegakkan hal-hal yang seperti itu berdasarkan kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul melarang kuburan itu dibangun, dikapur, dilarang, nggak boleh sudah. Ini dibangun apa? Kubah. Bangun. Wajib untuk dirobohkan no, kata Wahabi. Robohin aja itu. Siapa yang Ibnu ini? Ada kitabnya nih. Wow, jelasin. Sesat. Pondoknya di sana. Wa qad afta jama'atun minasy Syafi'iyah bihadmi ma fil
Qarrafah min al-adniyah minhum Ibnul Jumaizi wa Zahir at-Tazmatani wa ghairihima. Dan telah difatwakan oleh sebagian besar ulama Syafi'iyah untuk merobohkan tempat-tempat yang dikeramatkanlah dari Kubah dan seterusnya. Jama'atun minas Syafi'iyah, dari segolongan ulama dari para jamaah mereka yang berpegang kepada mazhab Syafi'iyah. Seperti di negeri kita itu ya, banyak orang-orang yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i. Seharusnya mereka ikut melestarikan tauhid dan menghancurkan kesyirikan, mengganjal kesyirikan, harusnya begitu. Wa qala Qadi Ibnu Kaj wa la yajuzu an tujassasa al-qubur wala an yubna 'alaiha qibab wala ghairi qibab wal wasiyah biha batilatun wal wasiyatu biha batilatun. Ini ada seorang ulama namanya Qadi Ibnu Kaj. Ini sebagai faqih Syafi'i, mazhabnya adalah mazhab al-Imam mazhab Syafi'iyah. Ini berarti dari mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i, gitu. Imam Syafi'i. Unut mazhab Syafi'i. Nah, ini dinukil dari ulama-ulama mazhab. Mulai dinukil dari ulama-ulama al-mazahib. Ulama-ulama mazhab ini dinukil. Ya tinggal pilih tuh mau mazhab mana aja nih kena berarti. Nah, dari mazhab mana saja berarti kena. Nah, ingin begitu sebenarnya tujuannya ini dinukil. Kamu apa nih? Oh enggak, itu kan pendapat Syafi'iyah. Nanti ada Malikiyah. Ada dan seterusnya ini dinukil ya. Apa kata salah satu faqih orang alim dari Syafi'i? Wala yajuz an tujassasu al-qubur wala an yubna 'alaiha qibabun wala ghairi qibab wal wasiyatu biha batilah. Tidak diperbolehkan kuburan itu dikapur ya. Kapur itu tadi. Bahasa kerennya sekarang adalah dicat, enggak boleh. Wala duluks wala. Dulus ke apa enggak boleh. Enggak boleh dicat, dikapur apa tulis-tulis. Wala yajuz wala an yubna 'alaiha, dan juga tidak boleh dibangun di atasnya kubah atau selain kubah nggak boleh. Kubah nggak boleh, selain kubah juga tidak diperbolehkan. Wal wasiyatu biha batilah. Kalau si mayit sebelum mati berwasiat dibikinkan bangunan di atas kuburannya, wasiatnya batil berarti. Wasiatnya tidak boleh untuk dilaksanakan karena khilafu syar'i. Karena menyelisihi syar'i. Dibangunkan di atasnya kubah dan lain-lain, dikasih semen, batuin, akuarium apa boleh, kosong, payungin apa, payung, takut kepanasan, nggak gerobak es krim di sampingnya, apa nggak boleh, kalau kepanasan dia bisa, tetap nggak boleh. Disiramin apa lagi nih? Air kembang. Boleh. Apa lagi Pak? Papan nama Ayub Taba dilarang untuk ditulis, nggak boleh. Tulis. Mafi faidah juga, nggak ada faidahnya juga tulis seperti itu. Apa faidahnya? Lahir meninggalnya apa faidahnya? Nggak ada faidahnya. Dan dia bukan dari ajaran Islam. Di zaman Nabi bisa nggak tuh ditulis? Bisa nggak tulis? Rasulullah nggak bisa nulis, Ustaz. Yang lain gue tanya sama lu. Nabi nggak bisa nulis, untuk yang lain, sahabat yang lain bisa nggak nulis? Bisa. Ditulis ya itu? Nggak ditulis. Kayu ada di zaman itu, khasyab kayu ada. Bisa ditulis? Bisa ditulis nggak makam Nabi? Para sahabat Abu Bakar yang lain-lain, para syahid Badar ditulis nggak? Nah itu kan dilarang oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu padahal hal itu bisa dikerjakan, tapi tidak dikerjakan. Itu ciri dari kebid'ahan. Hal yang bisa dikerjakan tidak ada penghalangnya, itu ya, nggak ada yang menghalanginya, dan itu bisa dikerjakan gampang, tapi nggak dikerjakan, itu bisa jadi bid'ah. Pembukuan Al-Quran Al-Karim di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan tidak?
Dibukukan tidak di zaman Nabi? Pembukaan Quran dibukukan tidak? Enggak. Ada penghalangnya tidak? Ada nggak yang menghalangi dari dibukukannya? Ada nggak? Ada, karena wahyu belum semuanya turun, belum selesai, dan masih takut tercampur antara hadis dengan Quran. Ada penghalangnya? Maka enggak. Di masa Abu Bakar mulai percobaan pertama, nanti di zaman siapa? Umar, lalu di zaman Utsman ibnu Affan disempurnakan. Bid'ah bukan itu. Di zaman Abu Bakar bisa dibukukan Quran? Bisa, sudah. Ada penghalangnya tidak? Ya, ini masih ada nggak ayat yang turun? Ada tidak? Nggak ada. Dibukukan? Bid'ah nggak? Enggak. Hari ini di masa itu bisa dilakukan tidak? Bisa. Ada penghalangnya gitu? Ada yang menghalanginya, ada tidak? Tapi Nabi kenapa nggak lakukan? Azan di kuburan, menguburkan mayat ini azan. Di masa Rasul SAW bisa dilakukan tidak? Bisa nggak dilakukan? Ada satu orang kayak azan dia di bawah, azan di bawah. Bisa nggak satu orang? Ada yang menghalangi nggak? Apa yang menghalanginya? Ada tidak? Tapi nggak dilakukan. Nah, itu ciri dari bid'ah, gitu. Kecuali ada yang menghalanginya, nggak bisa. Untuk dakwah di masa itu bisa nggak dilakukan? Ada nggak ini? Ada. Pengeras suara azan di masa itu ada nggak? Nggak ada kan? Makin dulu nih nggak ada. Ada nggak ini dulu? Nggak ada. Karena ada penghalangnya, nggak bisa. Mereka nggak bisa melakukannya. Nggak ada alat begini bro, nggak ada zaman dulu. Penghalangnya ada tidak? Ada. Penghalangnya mereka nggak bisa. Tapi azan Nabi memilih yang suaranya keras. Itulah maksud para ulama bahwasanya azan itu harus keras. Makanya dulu mereka azan di tempat-tempat yang agak tinggi, gitu. Supaya terdengar. Dipilih muazin yang bacotnya gede, suaranya itu keras. Ketika azan keras, bila lantang, pilih. Kalau di zaman itu ada mikrofon, dipakai nggak itu? Dipakai. Ini bid'ah nggak? Enggak. Kan dulu nggak ada penghalangnya, nggak bisa beli. Toko elektronik nggak ada. Kalau dulu ada, dipakai. Paham nggak? Paham ya? Hari ini tinggalkan oleh Nabi SAW, padahal beliau bisa mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi. Bukan banyak orang kafir Romawi atau Persia di Masjid Nabawi aja udah kecil-kecilan ngerayain, bisa nggak? Ada penghalangnya nggak? Bisa nggak dikerjakan? Hari ini, kasus hari ini ya, udah maulid ya, ribet dah ya tadi. Bisa nggak di zaman itu dilaksanakan? Bisa nggak? Bisa. Udah penghalang orang kafir apa? Oke. Di masjid aja kecil-kecilan perayaan bisa nggak? Bisa lakukan? Bisa dilakukan. Tapi nggak dilakukan. Harusnya bertanya dong, kenapa nggak dilakukan? Sudah ya, usah panjang lebar, sudah banyak penjelasan dari para ulama. Kita cukup dengan penjelasan itulah. Selebihnya bergantung kepada hidayah aja udah. Toyib, kita kemana tadi, mana itu? Di kapur nggak boleh ya. Wasiatnya batil. Waqala Az-Ru'i. Ini dari mazhab Syafi'i juga nih, Syafi'iyah. Wa amma butlanul wasiyati bi bina'il qibabi wa ghairiha min al-abniyati wa infaqil amwal al-katsira fala raiba fi tahrimi. Ini bid'ah juga nih ya. Adapun tidak sahnya wasiat dari dibangunkan, si mayit minta dibangunkan kubah atau yang selainnya
dan juga menginfakkan harta yang banyak untuk membangun itu, fala raiba fi tahrimihi, tidak diragukan lagi akan keharamannya. Ini saya sebut di antara kerusakan bid'ah itu dapat merusak harta orang. Itu kerusakan bid'ah. Dia merusak jiwa, merusak darah, bahkan juga bisa merusak harta. Kehormatan harta, berapa banyak yang diinfakkan untuk kebid'ahan, merusak harta umat Islam, menginfakkan itu. Maka kita nggak boleh tolong menolong, menyetujui dan lain-lain dalam kebid'ahan, nggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, kebajikan, ketaatan dan juga ketakwaan. Tolong menolong. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Gitu. Jangan kita bahagia. Nih para pedagang khususnya. Ya, banyak event-event, apalagi akhir tahun tempat kita ini. Jangan justru di support. Gitu. Dijadikan kesempatan, memang hijau, mumpung, zen, mantap, sawah ya Pak. Sediain deh lilinnya, aquadosnya. Hati nggak bisa berbohong. Kenapa lo beli banyak? Stok aja. Kok agak beda ya stoknya? Tadi kelebihan bawa uang. Jadi ya agak banyak aja. Ini November loh Pak. Oh saya agak lupa ini November ya. Kayaknya kemarin Januari. Ini November loh. Besok bulan Desember. Itu Pak sebenarnya saya. Hati bisa nggak bisa bahwa manusia bisa kita bohongi hati. Urusan kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita siapin lah sebesar-besarnya ini. Stok telur banyak. Telur. Apalagi Pak biasanya Pak? Lilin. Ada event apa aja, siap-siap. Wah, ini mau kebid'ahan nih. Bid'ah, sesat, nggak benar. Aku harus diobral depan rumah. Apa itu yang buat bungkus nasi itu? Ya, apa yang sebenarnya itu? Jual banyak-banyak. Tahu nih besok akan ada acara ini. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Itu membantu dalam perbuatan yang mungkar kemaksiatan. Sudah. Jadi bagaimana saya? Biasa aja. Biasa aja sudah. Seperti biasa. Sebagian pedagang malah diumpetin tuh kayak gitu malah diumpetin, digambarkan, diimage-kan sama orang, udah nggak ada stok begituan, kosong. Dia tahu nih besok mau ada acara-acara begitu, diumpetin aja udah. Selesai acara mereka baru dikeluarin lagi. Itu saking nggak maunya membantu acara-acara yang tidak syar'i atau acara-acara kekufuran. Sudah biasa aja. Nah di sini disebutkan wal infaqul amwal katsira fala raiba fi tahrimihi. Menginfakkan harta yang banyak juga untuk membangun kubah tersebut tidak diragukan lagi akan keharamannya. Wa qala Qurtubi fi hadis Jabir naha an yujassasu al-qabru aw yubna alaihi. Wa dhahiru hadzal hadis qala Malik wa kariha al-bina wal jas al-qubur. Wa qad ajazahu ghairihi wa hadzal hadis hujjatun alaihi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di sini dari hadis Jabir bahwasanya Nabi melarang untuk mengkapur kuburan atau membangun bangunan di atasnya. Zahir hadis ini dikatakan oleh Malik ya, dan wa karahu al-bina wa kariha al-bina al-jassa al-qubur, dan tidak disukai, yaitu diharamkan untuk membangun serta mengkapur kuburan walaupun telah diperbolehkan oleh selainnya. Hadis itu adalah hujjahnya bagi mereka. Gitu. Hadis itu adalah hujjah bagi orang yang membolehkan hal tersebut. Yang kita ikuti adalah dalil hadis melarang, walaupun ada yang membolehkannya. Mana yang kita ikuti? Dalil yang kita ikuti dalil melarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma naha ankum fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil.
Yang Rasul larang dari kalian tinggalkanlah. Ulama sebesar apalagi kalau ada yang membolehkan tidak sesuai dengan hujjah, kita tinggalkan. Tanpa menjelek-jelekan mereka, tanpa menyesatkan mereka, tanpa membid'ahkan mereka. Kita memuliakan mereka para ulama, namun kesalahan dari mereka tetap tidak kita ikuti. Bersama dengan pemuliaan kita kepada mereka, doa kita kepada mereka, dan uzur-uzur yang lainnya kepada orang yang membolehkan dari kalangan ulama yang tergelincir. Waqala Ibnu Rushd, berkata Ibnu Rushd rahimahullah, kariha Malikun al-bina'a al-qabri wa jalal bilatah al-maktubah wa min bidai ahli taul ahdatsuhu iradatal fakhri wal mubahah wa sum'ah wa huwa mimma la ikhtilafa fi. Itu Ibnu Rushd mengatakan di sini, Al-Imam Malik tidak menyukai, membenci, ya, mengharamkan nih, membangun bangunan atas kubur, kemudian juga menjadikan apa nih, bilatoh, yaitu ya udah nisan gitu. Ya nisan di situ terjemahin apa? Nah itulah, itu kan bahasa sakleknya. Bahasa gampangnya adalah batu nisan, baik dari batu atau dari kayu atau dari lampu LED, apa ya sama. Kali aja ada gitu kan, di lampu LED gitu, kayak jual pulsa gitu kan, ada tuh gitu tuh dari lampu ya. Kali aja dia pakai begituan. Ini yang dilarang, ini yang kayu, yang batu enggak. Sekalian saya bilang, "Mau pakai lampu LED enggak boleh." Ada. Ya mungkin gitu. Sebelah pernah lihat. Nah, sebelah, lain-lain agama tuh masa bodoh tuh urusan dia tuh. Kalau sebelah tuh urusan dia. Mau ngapain lagi fadol? Terserah. Masa bodoh. Karena bukan keluarga kita ya. Kita yang harusnya adalah umat Islam. Nah, kalau ada Islam pakai lampu LED sekalian atau pakai layar TV 34 in dinyalain pakai nama dia, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Dilarang. Nisan tuh ya, dilarang, tidak diperbolehkan. Ini adalah kebiasaan ahlul bidah gitu. Mereka membuat bid'ah ini dengan nisan dan lain-lain dibangun atas kuburan bangunan sebagai iradatul fakhr, ingin berbangga-bangga aja, gengsi. Pengen gengsinya itu besar di sisi manusia. Wa sum'ah, kemudian juga sum'ah. Ini kebiasaan ahlul bidah katanya. Tanya Ibnu Rushd di sini. Dan yang mereka menginginkannya adalah iradatul fakhri, ingin berbangga-banggaan aja gitu. Berkeren-kerenan. Gengsi. Bermegah-megahan kuburannya. Kayak AC. Bah, udah deh. Security, CCTV apa, ingin bermegah-megahan saja. Belum ada kali ya CCTV ya? Belum. Ada security-nya gitu, jaga. Lagi duduk diam security. Pak, kopi dong. Wih, minta kopi. Kuburannya nyolek. Kopi dong, Pak. Waduh, saya aja belum ngopi. Jangan-jangan nanti ada security-nya lagi. Wasumma, dan juga summa wa mimma ikhtilafa fi, enggak ada persisan dalam masalah ini. Qala Zailai. Ini dari mazhab Hanafi sekarang. Syarul Khanzur. Wa yuqra an yubna 'alal qabri. Wa dzakara Qadi Khan annahu la yujassasu 'alal qabr wa la yubna 'alaihi. Lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tajhiz wal bina fawqal qabri. Wal muradu bil karaha 'inda Hanafiyah karaha tahrim. Wa qad dzakara dzalika Ibnu Nujaym fi Syarh Khanzur. Dari ulama Hanafi juga sama ya. Tidak boleh tuh itu tadi mengkapur, membangun dan seterusnya, dilarang. Lima ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hujannya? Karena itulah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh gitu. Udah, selesai. Wa qala Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i. Langsung nih rahimahullah. Sedikit nih, langsung ke Imam Syafi'i aja udah. Akrahu an yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnah alaihi wa alaman ba'dihi minan nas. Wa kalam Syafi'i rahimahullah yubayyinu anna muradahu bil karahatut tahrim. Kata Imam Syafi'i, aku mengharamkan. Makruhkan menurut bahasa Imam Syafi'i adalah mengharamkan, karena beliau fasih dalam berbahasa Arab. Aku mengharamkan untuk yu'azzama makhlukun,
dita'zimkan secara berlebihan, dimuliakan secara berlebihan, makhluk boleh. Hatta yuja'ala qabruhu masjidan, sampai puncaknya nanti orang yang dimuliakan secara berlebihan, kuburannya dibangunkan masjid. Berlebihan nanti berpuncak kepada sampai-sampai kuburannya dijadikan masjid, tempat ibadah manusia di situ. Ya kayak di zaman kita inilah ya. Makhafatal fitnah, takut terjadinya fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Asyirku. Wa ala man badihi minan nas. Takut terjadi fitnah nih, kesyirikan terhadap orang tersebut atau kepada orang-orang yang datang setelahnya. Kalam Syafi'i ini, Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa jazima An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi memutuskan, ini ketawa-ketawa aja nih. Ketawain apa Rafi? Ketawa sama siapa? Hah? Wa jazima An-Nawawi rahimahullahu fi Syarh Muhadzab bi tahrimil bina mutlaqan wa dzakara fi Syarh Muslim wa nahwihi aidan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memutuskan memutuskan dalam Syarh Muhadzab haramnya membangun bangunan di atas kubur secara mutlak, nggak boleh. Berarti di situ tidak boleh ada semen, bukan sak semen, nggak boleh ada bangunan gitu. Baik dikasih apa, batu bata, semen ukuran 1 cm, nggak boleh ada bangunan, dibangun sudah apa adanya saja, tanah saja, ada mungkin bebatuan, nggak tahu, nggak ada jumlah-jumlahnya, terserah batu, mulai tancap apalah situ agar terbedakan antara tanah biasa dengan kuburan. Ditinggikan ya maksimal hanya berapa, 1 jengkal saja gitu, maksimal itu sudah. Selebih dari itu sudah diratain oleh Rasul kepada Ali untuk meratakan kuburan yang ditinggikan, nggak boleh. Rokhis, apa mana rokhis? Murah, murah nggak? Murah. Tukang gali kuburnya, ini begini aja nih Pak, nggak mau di kolesterol sedikit, nggak apa-apa. Apa-apa. Tetangga bisikin, orang Wahabi. Oh, iya, pantas orang Wahabi. Wahabi. Pondoknya di sana, pesantren. Sekolahnya sana. Ya kan? Murah tidak? Murah Islam sudah. Pulang ke rumah, keluarga mayit, ngapain? Yang mereka beraktivitas sesuai dengan aktivitas mereka seperti biasanya, sudah pulang ke rumah. Kalau ingin berkabung ya cuma beberapa hari, nggak boleh lebih dari 3 hari yang sudah berkabung ya. Berkabung juga ya biasa aja udah. Sedih-sedih biasa sudah, dia tetap besoknya berjual, tetap dia berangkat sekolah, dia mengajar. Sedih sudah, tapi tidak berkelanjutan. Udah selesai. Nggak ada harus bingung mau nyari tenda di mana, mau nyediain orang 1 minggu, 3 hari, 1 minggu. Saking berat nih. Udah musibah menimpa dirinya, kepala keluarga lagi. Yang biasa mencari nafkah, melindungi anak-anak yang mati meninggal. Berat dia keluarganya. Merantau lagi. Keluarganya nggak tahu di mana jauh. Pulang ke rumah harus dia ini. Yang nyolatin mayit nih belum pulang ke depan rumahnya. Dengan santri-santrinya. Duduk aja di situ. Aduh, apalagi ini keluarga mayit. Udah amsyong. Keluar kan jadinya. Udah tekor. Bang sudah. Bayar kuburan kan berbayar nggak? Bayar lagi dia. Merantau lagi yang tidak tercatat di mana. Orang cuma bakos doang, bayar. Ini orang ngelewatin nungguin depan rumah. Aduh. Kan begitu. Kan sudah jadi kebiasaan, bukan? Kalau kita sholat jenazah, ya kan? Di sebagian daerah, nggak tahu ya di sini mah. Di sini mungkin nggak ada, nggak tahu di situ.
Itu yang keluarga mayit nanti ngasih apa namanya? Amplop kepada orang yang nyolatin, banyak banget lagi yang nyolatin. Kasih. Berat tidak? Berat. Kuburannya nanti disemen apa, bayar biaya lagi. Pulang harus mengadakan apa disebutnya? Bahasa umumnya tahlilan apa? Wah, pusing. Pusing tidak? Pusing, ribet. Aduh, gimana besok? 3 hari kita, apalagi yang harus bisa kita jual? Motor sudah dijual untuk biaya bapaknya lagi, sakitnya lagi kan sudah keluar biaya dan lain-lain. Berat tidak jadinya? Berat. Tahlilan 3 hari seminggu terus. Kalau ngikutin Islam, ringkasmu murah, rapih, berpahala, insya Allah. Sudah. Mandiin. Siapa yang mandiin? Ahlul waris. Bila keluarga, kalau yang mati cowok, yang matiin lagi cowok. Kalau yang meninggal cowok, yang mati cowok, yang mandiin cowok. Kalau yang meninggal cewek, yang mandiin cewek dari pihak mahram keluarganya. Kecuali dia suami, istri. Kalau suami istri boleh memandikan suaminya, suami boleh memandikan istrinya. Dimandiin pihak keluarga. Dan sahal mudah tidak? Mudah, nggak ada baca bismillah apa itu, nggak ada, sudah kayak mandiin biasa aja, udah mandi biasa udah. Nanti diwuduin, mau diwuduin dulu langsung mandiin dulu apa, mau 1 kali kah, 2 kali apa 3 kali, gampang udah, nggak usah ribet, nggak usah. Ustaz tolong Ustaz mandiin sendiri, bapak lu mandiin semua. Ustaz saya nggak ngerti, harus gampang udah kayak mandiin biasa aja udah, selesai, gitu aja, gitu aja, mau gimana lagi? Gampang nggak? Gampang. Panggil kita, mungkin adik kita yang cowok atau paman kita 2-3 orang, yuk bantu mandiin. Habis itu diapain? Kafanin mudah nggak dikafanin? Mudah, gampang, ringkas aja sudah kafan. Teknisnya itu sebenarnya mudah, udah gampangnya nggak ada harus saya ikat yang rapi, selesai. Habis itu sholatin boleh di rumah, boleh di mana? Di masjid, di bagian belakang ya, jangan di depan, terus belakang agak singkir sedikit. Sholat di situ. Sholat nyari siapa? Siapa yang harus sholatin? Ahli warisnya, bisa anaknya, bisa pamannya, apanya. Sholatin. Saya nggak bisa sholat, itu musibah buat kamu. Pelajaran. Habis ini kamu belajar. Nggak bisa dia untuk mencolatkan ya. Imam masjid tersebut sudah sholatin. Habis sholatin bawa kemana? Ke kuburan. Di kuburan ada nggak upacara yang khusus? Nggak ada, cuma itu. Sudah jadi kan kita tuh datang, masukin. Boleh pakai lahat, boleh tidak, masukin. Selesai. Kubur situ. Ada mau ngasih nasihat sedikit situ. Kalau nggak ada yang ngasih nasihat, ya udah nggak apa-apa, kubur langsung. Selesai, habis itu diapain? Berdoa udah. Masing-masing doain keluarga kita dan lain-lain. Madep ke arah kiblat. Pulang. Selesai nggak? Selesai sudah. Pulang ke rumah, ngapain di rumah? Bagi-bagi warisan kalau ada. Bagi-bagi, ngumpulkan semua, adik-adik aku bagi-bagi nih. Ayah punya utang nggak warisan? Pulang selesai malam ke rumahnya masing tenda apa, bongkarin udah, copotin, ngapain lagi? Nggak usah sedikit minum, udah bongkar, udah selesai. Nanti orang mau bertamu, udah tamu datang biasa, mengucapkan tarji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar bapak ibu, selesai. Murah tidak? Murah dan gampang, sahal, selesai. 2-3 jam selesai. Toyib, murah, ringkas. Sampai di mana kita? Sampai di sinilah pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita lanjut lagi, insyaallah. Ada pertanyaan? Kalau kuburan yang ada yang punya keluarga Ustaz, itu kuburannya dibikin batasan kayu gitu Ustaz, di pinggir, bisa nggak? Pas waktu setelah kuburan kan biar tanahnya nggak kemana. Wallahu alam, kalau emang ada keperluan seperti itu karena longsor dan lain-lain, wallahu alam sebatas itu mungkin diperbolehkan, tapi tanpa meyakini ada kewajiban, keutamaan dan seterusnya gitu. Nanti setelah itu kayunya jatuh mau apa ya saya biar aja udah, biarin, tidak mengapa. Kalau sebagai penanda kalau itu
satu kuburan Ustaz? Boleh aja nggak apa-apa, tapi jangan di semen, di tembok dan lain-lain gitu. Boleh dengan batu-batu, batu kolar apa itu, terserahlah, pokoknya atur aja. Batunya juga macam-macam, maksudnya batu apa aja boleh. Allah alam, nggak apa-apa kalau ada. Sama dengan dibersihin banyak rumput apa, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya, tanpa meyakini harus begini, begitu, ada keutamaan ini dan keutamaan itu udah biasa aja. Mau ditancap situ apa, di mananya terserah aja. Mau pohon apa kayak ditancap. Sama tidak meyakini apa-apa sudah. Sebagai tanda aja bagi kita dan keluarga, kuburan bapak atau kuburan ibu, kuburan kakek nenek yang bentuknya seperti ini dan seperti ini, adanya di sisi kiri, belakang gitu. Atas, bawah, pojok misalnya situ. Itu punya saudara kita. Allah alam. Pertanyaan lain? Ya Pak. Tanpa harus tahu mana kuburan sebenarnya. Boleh, nggak apa-apa. Kita datang ke kuburan. Iya. Iya, Allah alam. Sudah nggak tahu, maksudnya Allah alam nggak tahu di mana posisinya. Iya. Boleh aja sudah, nggak apa-apa. Kalau kita mau ziarah, kita nggak tahu posisi udah di mana, udah lupa. Dulu kita masih kecil diajak orang tua kita, ini makam mbahnya di sini. Sekarang udah besar ke sebuah kota, pengenlah saya berziarah, mengingat kematian dan mendoakan keluarga saya di sana. Tapi nggak tahu bentuknya di mana, ya sudah berdoa saya di situ kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kan kita masuk ke kuburan juga sudah mendoakan seluruh penghuni kubur itu. Sudah kita berdoa. Dan yang kedua, tidak ada kewajiban kita itu harus berziarah ke makam satu-satu siapa keluarga kita. Kalau ingin mendoakan cukup di mana saja boleh. Di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, ketika sujud, waktu hujan lebat dan lain-lain itu diperbolehkan. Kapan aja kita doakan. Allah maghfir kakek, Allah maghfir nenek, Allah maghfir siapalah, bibi dan lain-lain, diperbolehkan. Nggak harus datang kemana? Ke kuburan itu. Dan tidak ada juga dikatakan anak durhaka kalau tidak datang ke kuburan bapak ibunya gitu. Harus setiap tahun tuh datang, nggak ada gitu. Anak durhaka adalah anak yang nggak tahu bahasa buli dan tidak mendoakan siapa kedua orang tuanya. Jadi doain di mana aja boleh. Nggak harus datang ke kuburan. Apalagi kuburan sudah tidak diketahui. Tapi dalam beberapa kondisi kita lagi ke tempat itu, kebetulan ke situ ingin mendoakan juga nggak masalah, gitu. Boleh saja. Wallahu alam. Barangkali sampai di sini ikhwan sekalian, kita lanjut lagi di pekan akan datang. Kalau ada pertanyaan boleh lewat WhatsApp aja atau ke rumah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.